kita berada di semua kondisi di masa depan, di waktu yang sama. Artinya masa depan itu ada kita yang untung, ada kita yang rugi. Ada bisnis kita yang untung, ada bisnis kita yang rugi. Itu pasti terjadi di masa depan. Jika kita mau masuk ke dunia paralel yang mana? Apakah ke kita yang rugi atau ke kita yang untung? Jadi kuncinya adalah ini teman-teman, bahwa kita harus menentukan kita mau masuk ke dunia paralel yang mana. Apakah Anda punya rencana di masa depan seperti berbisnis, atau masuk perguruan tinggi favorit Anda, atau bahkan mendapatkan pekerjaan yang Anda impikan? Setiap keinginan atau rencana di masa depan tentu akan ada kekhawatiran di hati Anda tentunya, bahwa keinginan Anda, rencana Anda akan gagal. Bicara masa depan, bicara banyaknya kemungkinan. Dan sangat wajar setiap dari kita khawatir tentang masa depannya, yang mana masa depan itu bukanlah suatu kepastian. Kali ini kita akan sedikit membahas filosofi bagaimana kita mendesain masa depan kita sesuai harapan kita, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan di masa depan kita, dan itu yang bisa kita raih, itu yang kita capai. Bersama saya, Ibnu Nugraha. Biasanya di segmen The Architect kita membahas terkait software engineering, software arsitektur. Kali ini di luar segmen tersebut kita membahas hal yang bersifat filosofi, fenomena, dan pengetahuan umum. Mari kita mulai. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana kita mendesain masa depan dengan filosofi multiverse atau filosofi superposisi, yang mana filosofi ini terinspirasi dari fisika kuantum. Agar lebih mudah dipahami, kita ambil satu contoh atau satu use case, yaitu dalam berbisnis. Jadi mari bayangkan bahwa kita semua, atau mungkin teman-teman semua, sudah punya planning, rencana yang matang untuk menjalankan sebuah bisnis di masa depan. Baik sekedar baru angan-angan, rencana, atau rencana yang sudah sangat matang untuk menjalankan sebuah bisnis di masa depan. Masa depan itu bisa besok, bisa minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, atau kapanpun. Yang penting di masa depan. Kita ambil use case tersebut dan kita mulai pembahasannya. Jadi saya gambar dulu sebuah time frame. Video ini agak bagus. Jadi ada sekarang dan masa depan. Use case-nya adalah bisnis. Secara global atau secara umum, ya secara garis besar, yang namanya bisnis di masa depan, hanya ada dua kemungkinan yang akan kita capai, yang akan kita raih. Yang pertama adalah untung, dan yang kedua rugi. Pertanyaannya, apa yang akan kita raih di masa depan? Apakah untung atau rugi jika kita jalankan bisnis di masa depan? Terlepas di masa sekarang, persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk bisnis ini? Baik matang, terstruktur, terencana yang sangat baik, lengkap, terorganisir, ya. Pasti di masa depan kita hanya akan mengalami salah satu dari dua ini, untung atau rugi, secara garis besar. Ini kita sebut yang namanya kemungkinan, ya, atau probabilitas, ya, kemungkinan. Nah, bicara kemungkinan, ada fakta menarik dalam dunia fisika kuantum. Saya akan jelaskan sedikit tentang probabilitas dalam fisika kuantum, dan ini merupakan fakta saintifik. Saya hapus dulu papannya. Baik, untuk menjelaskan probabilitas dalam fisika kuantum, saya akan jelaskan tentang sejarah penemuan satu teori terkait
probabilitas di fisika kuantum. Diawali dengan sebuah eksperimen yang merupakan hasil saintifik, ya, hasil eksperimen mengungkapkan bahwa suatu partikel punya dua sifat, yaitu partikel dan gelombang di waktu bersamaan. Sejarahnya dulu ada eksperimen celah ganda, ya. Kemudian ini satu panel, ya, satu panel di mana partikel ditembakkan. Yang pertama, dari pengamatan pertama, ternyata partikel bersifat gelombang, ya. Ini celah ganda. Jadi ditembakkan ke satu celah ganda, ternyata hasil pengamatannya menunjukkan bahwa partikel bersifat gelombang. Kemudian dilakukan eksperimen kedua dengan cara yang sama, tapi pengukurannya atau pengamatannya berbeda, atau bahkan katanya tidak diamati. Jadi dalam eksperimen lain dengan pengukuran yang berbeda, justru partikel bersifat layaknya partikel. Jadi penyebarannya acak, seperti halnya partikel. Jadi seperti kita menabur pasir, di bawahnya ada celah ganda, ternyata penyebaran pasir-pasir itu, butiran pasir, tersebar secara acak. Dan saya disclaimer, saya bukan seorang ahli fisika, saya hanya sekedar antusias terhadap fisika, khususnya fisika kuantum. Jadi jika teman-teman ada yang mengerti tentang fisika, ada yang keliru dari penjelasan saya, mohon dikoreksi di komentar, dan saya apresiasi untuk itu. Dan saya lanjutkan penjelasannya. Jadi dari hasil eksperimen ini, para ilmuwan mengungkapkan bahwa, atau menarik satu kesimpulan, bahwa partikel bersifat superposisi. Apa itu superposisi? Yaitu suatu partikel bisa dalam banyak keadaan dalam satu waktu, tergantung kemungkinannya, probabilitasnya. Tadi, partikel punya dua probabilitas, yaitu dia partikel atau dia gelombang. Dari hasil eksperimen, terungkap bahwa dia partikel, dia gelombang di waktu yang sama, tergantung bagaimana pengukurannya. Itulah teori superposisi. Jadi kalau ada dadu, misalnya ada dadu, ya, kita ada dadu seperti ini, yang punya 6 sisi, kita acak, kita kocok begini, kemudian kita tutup, ya, ke dalam satu. Biasanya kan ember, ya, kalau kita main apa tuh, main permainan semacam monopoli. Nah, di dalam ember kecil ini tertutup. Maka menurut teori superposisi fisika kuantum, bahwa si dadu ini, dia dalam waktu tersebut dia menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dia semuanya berada di kondisi ini. Ini yang disebut posisi. Jadi apakah dia 6, 4, 2, atau 1? Selama tidak diukur, selama tidak diamati, dia dalam keadaan ini. Sampai diukur atau diamati, itu teori superposisi. Artinya ketika embernya diangkat, dilihat, ya, dibuka penutup ini, itu namanya diamati atau diukur. Baru biasanya yang dilihat adalah bagian atasnya, maka barulah bahwa oh dia keadaannya adalah 1, begitu. Itulah outputnya, keluarannya. Jadi selama dia tidak diukur atau tidak diamati, maka dia berada dalam keadaan tersebut. Inilah teori superposisi dalam ilmu fisika kuantum. Dan itu saintifik, teruji berdasarkan beberapa eksperimen yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan.
Ya, Anda boleh tanya ke dosen-dosen fisika, dan saya kembali bukan ahli fisika. Saya cuma sekedar antusias saja. Dan ada paradoks juga, mungkin cukup populer, di mana ada kotak, di dalamnya ada kucing. Ya, kurang lebih seperti ini kucingnya. Kemudian di dalam itu diletakkan juga semacam racun, ya. Jadi ditaruh racun. Bahwa menurut paradoks ini, kucing tersebut kan ada dua kemungkinan, dia mati keracunan atau dia hidup. Menurut teori superposisi, bahwa kucing itu misalnya kotak ini akan dibuka jam 2 dan kucing dimasukkan jam 1. Maka rentang waktu antara jam 1 sampai jam 2, si kucing ini berada dalam dua keadaan, yaitu kucingnya mati, kucingnya hidup. Dan si kucing itu berada di dua posisi ini sekaligus, tidak salah satunya. Itu menurut teori fisika kuantum. Jadi dalam rentang waktu 60 menit ini, kucing mati, kucing hidup sekaligus dalam dua keadaan. Sampai nanti dibuka kotaknya, itu artinya diukur atau diamati. Bila didapati kucingnya mati, maka hasilnya adalah mati. Tapi bila diamati kucingnya hidup, maka kucingnya hidup. Barulah dia hanya satu keadaan. Jadi selama suatu partikel tidak diamati dan tidak diukur, maka dia berada di banyak keadaan sekaligus. Itulah yang disebut superposisi. Tergantung berapa banyak kemungkinannya. Kalau tadi kan mati dan hidup cuma dua kemungkinan, termasuk untung, rugi juga dua kemungkinan. Ya. Kalau yang tadi 6 kemungkinan. Dan itulah superposisi. Jadi superposisi adalah keadaan suatu benda partikel di dalam semua, atau berada di dalam banyak keadaan dalam satu waktu. Itulah superposisi, berdasarkan berapa kemungkinan yang dia miliki atau probabilitas yang dia miliki. Sekarang kita masuk dalam konteks bisnis yang di awal kita batasi bahwa use case kita atau konteks kita terkait bisnis sebagai salah satu contoh kasus yang kita angkat. Oke, jadi anggaplah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Ini time frame masa depan, dan ini bisnis. Ya, saya lambangkan dengan B. Jadi ada untung, ada rugi, ada untung juga, ada rugi juga. Begitulah setiap tahunnya. Saya lambangkan dengan U dan R, ya. Ini semuanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setiap tahunnya terhadap bisnis kita. Maka menurut teori fisika kuantum tadi ataupun teori multiverse tadi, bahwa kita berada di semua kondisi di masa depan di waktu yang sama. Artinya masa depan itu ada kita yang untung, ada kita yang rugi, ada bisnis kita yang untung, ada bisnis kita yang rugi. Itu pasti terjadi di masa depan berdasarkan kemungkinan. Jadi masa depan itu kita nggak usah, maksudnya apakah kita untung atau rugi itu bukan lagi sesuatu yang misteri. Itu terjadi kedua-duanya di masa depan. Tinggal bagaimana kita maunya kemana. Apakah kita maunya ke untung atau kita maunya ke rugi. Karena semua ini ada di masa depan. Jadi semuanya kita sudah mengalami ini, atau dipastikan kita mengalami ini semua di masa depan. Jadi kalau saya gambarkan percabangannya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya di tahun pertama kita untung, maka di tahun kedua sudah pasti ada kita yang untung, ada kita yang rugi. Tinggal kita mau masuk kemana. Di tahun ketiga pun begitu.
Kalau kita di tahun keduanya untung lagi, maka di tahun ketiga kita yang untung dan kita yang itu tetap ada. Kita mengalaminya, cuma dunia kita paralel. Tinggal kita mau masuk ke dunia paralel yang mana? Apakah ke kita yang rugi atau ke kita yang untung? Nah, di sini tugas kita adalah kita menentukan kita mau masuk ke dunia yang mana. Ingat, di garis bawahi, kita harus menentukan kita mau masuk ke dunia paralel yang mana dari part ya kehidupan kita gitu. Jadi kuncinya adalah ini teman-teman, bahwa kita harus menentukan kita mau masuk ke dunia paralel yang mana ya, yang mana dari part kehidupan. Part kehidupan kan tadi yang horizontal, jadi ini part ya, part kita yang menentukan. Karena apa? Karena ini udah pasti terjadi. Jadi di masa depan ada kita yang untung, ada kita yang rugi, dan itu pasti kejadian ya. Itu gak bisa dihindari. Kita gak bisa menghindari kerugian karena pasti terjadi. Kita pun gak bisa menghindari kita yang untung karena itu terjadi. Karena untung dan rugi ini adalah kemungkinan. Menurut multiverse tadi dan teori superposisi, bahwa satu partikel itu berada di semua keadaan sampai dia diukur atau sampai dia diamati ya. Jadi tinggal kita menentukan kita mau masuk ke yang mana. Kuncinya di sini sebenarnya. Inilah kunci filosofi multiverse ini. Kita harus menentukan kita mau masuk ke dunia paralel yang mana dari path kehidupan kita. Ini kuncinya. Catat baik-baik, saya hapus dulu. Kembali ke sini. Jadi kita sudah sama-sama sepakat dan paham bahwa di masa depan, masa kini, selama itu kemungkinan itu ada, bahwa kita mengalami semuanya. Tapi kita hanya akan merasakan salah satunya. Ya. Kita berada di semua kondisi kemungkinan, akan tapi experience-nya cuma satu. Jadi kita nggak mungkin merasakan untung atau ya memiliki experience untung, tapi di sisi lain kita juga memiliki experience rugi, nggak mungkin. Tapi kalau keadaan itu ada kita yang untung, ada kita yang rugi di masa depan itu. Ya, experience-nya hanya merasakan salah satunya. Ya. Kuncinya tadi tinggal kita menentukan kita mau kemana. Tanya, bagaimana cara kita menentukan kita mau masuk ke dunia paralel kita yang mana di masa depan? Nah, ini matematisnya. Yang namanya probabilitas itu tentang berapa persen, persentase ya. Apakah 50-50, misalnya ini 50%, ini juga 50%, atau ada yang lebih besar, yang lebih kecil persentasenya. Ini kuncinya ya. Artinya masa ini kan sekarang ya, kita di hari ini. Artinya agar kita mau untung ya, maka kita tingkatkan ini menjadi 99% kemungkinannya ya. Ini kalau bisa lebih kecil, kalau bisa 0%, walaupun itu tidak mungkin 0% ya. Ya, ini 99,99%. Jadi ini hanya 0,1% kemungkinannya. Nah, jadi
cara kita masuk ke dunia paralel kita adalah, atau cara kita menentukan adalah dengan meningkatkan angka probabilitas, ya. Probabilitas apa? Probabilitas keadaan yang kita inginkan. Ini kuncinya. Jadi kalau kita mau untung, teman-teman, maka kita harus tingkatkan probabilitas kita untuk untung. Di sisi lain, kita harus menekan probabilitas kita rugi sekecil mungkin. Sehingga kita bisa buat satu kalimat yang baik soal ini, yaitu memperlebar jalan kita menuju keuntungan serta mempersempit jalan kita menuju kerugian. Inilah cara kita mendesain masa depan. Jadi kita yang untung, kita yang rugi itu pasti ada di masa depan. Tapi kita gak mau masuk ke masa depan kita yang rugi. Artinya kita masuk ke dunia paralel kita yang rugi. Kita mau masuk ke dunia paralel kita yang untung. Makanya karena dua hal itu pasti kejadian, ya seperti hal yang tadi, seperti ini anggaplah satu jalan, tinggal kita mau pilih mau jalan yang mana, ya. Kita mau pilih jalan yang baik kan, yang untung tadi, maka perbesarlah jalannya dengan cara meningkatkan probabilitasnya, gitu. Baru bicara meningkatkan probabilitas ini bicara teknis tadi, ya. Kalau dalam hal bisnis, teknis sebenarnya adalah bicara soal modal, marketing, kemudian teknik, strategi, ya, sumber daya, ya, atau resource, ya, and so on, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi bicara probabilitas adalah bicara soal teknisnya ini. Begitu seterusnya. Oke, teman-teman. Jadi yang dimaksud dunia paralel atau filosofi multiverse atau filosofi superposisi adalah dengan kita menyadari atau meyakini bahwa satu partikel bisa berada di semua keadaan menurut jumlah probabilitas yang dia miliki sampai dia diukur atau diamati. Begitu juga dalam multiverse, bahwa kita saat ini, kita di masa depan, ada kita yang lain dengan kemungkinan yang berbeda atau dalam keadaan yang berbeda menurut kemungkinan yang kita miliki. Semua itu pasti terjadi. Tinggal bagaimana kita memilih kita di masa depan mau masuk ke dunia paralel yang mana. Kita bisa menentukan kita mau masuk ke dunia paralel yang mana dengan cara kita meningkatkan probabilitas kemungkinan atau keadaan yang kita inginkan sambil mempersempit kemungkinan atau keadaan yang tidak kita inginkan di masa depan. Itu kuncinya, teman-teman. Dan satu pelajaran yang paling penting yang pernah saya alami, teman-teman, adalah andai pun kesempatan kita, waktu yang kita miliki sangat-sangat terbatas di detik-detik terakhir, bahkan 1 detik pun kita manfaatkan, kita maksimalkan dalam rangka meningkatkan probabilitas ini. Saya baru di sini akan bicara tentang pengalaman. Saya itu udah 3-4 kali semenjak saya meyakini filosofi ini. Bukan meyakini ya, teman-teman, istilahnya, oh, ini menjadi semangat tersendiri, ya. Bukan keyakinan seperti keimanan, bukan, teman-teman. Karena ini hanya sekedar science, ya, yang sebagian terbukti saintifik, sebagian lagi belum, ya. Jadi sekedar penyemangat tersendiri. Dari 4 yang saya coba, saya punya waktu terbatas memang karena hasilnya pun keluar di detik-detik terakhir. Ya, terkadang ada rasa, oh, ini udah
waktunya nggak bakal cukup deh, ini kayaknya gak bakal bisa deh. Nah, rasa itu ada teman-teman di hati saya, tapi karena saya punya semangat seperti ini, filosofi seperti ini, detik-detik terakhir pun teman-teman saya usahakan, saya maksimalkan. Sebagai contoh ceritanya gini, kalau saya berhasil, kalau saya mendapatkan tiket kurang lebih gitu ya teman-teman, kalau saya dapatkan tiket, maka saya bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Masalahnya untuk melanjutkan itu perlu biaya administrasi yang besar ya. Sedangkan misalnya waktu tersisa cuma 2 hari atau 1 hari teman-teman, bayangkan saya belum dapat tiket itu. Dan kalaupun saya dapat tiket itu di hari itu atau di sorenya, maka saya sudah gak ada waktu buat daftar. Kecuali saya bayar biaya besar dulu, dengan potensi saya akan gagal ya. Kalau saya gagal dapat tiket, maka saya akan rugi. Saya bayar, tapi tiketnya saya tidak dapat. Artinya apa? Artinya saya akan rugi. Awalnya saya berpikir begitu. Nah, saya berpikir kalau saya seperti ini, ya berarti saya telah memperkecil kemungkinan. Ya, karena tadi kalau saya ingin berhasil di sini, aku lagi berhasil ya, berhasil, ini gagal. Bahwa untuk berhasil perlu urus biaya admin. Kalau saya nggak urus biaya admin ini, maka saya sama aja memperkecil jalan saya untuk berhasil. Kendati pun saya dapat tiket, misalnya, ini hanya 50% syarat untuk berhasil. Maka dari itu, saya sambil nunggu tiket yang belum pasti datangnya, saya buka jalan ini untuk yang tadinya nol kan. Kalau saya seperti ini masih nol nih, 0%. Ketika saya beli tiket, bayar administrasi, artinya saya telah membuka jalan 50% untuk berhasil. Tinggal tiketnya. Dengan segala cara, ya dengan diplomatis dan semacamnya, akhirnya tiketnya pun berhasil saya dapatkan. Akhirnya saya berhasil membuka jalan 100% ini. Akhirnya saya berhasil. Hingga apa? Hingga kemungkinan saya untuk gagal jadi 0%. Kuncinya teman-teman, saya dapatkan tiket ini di detik-detik terakhir. Ya, semua ini saya urus di detik-detik terakhir. Ini pelajarannya. Pelajarannya adalah meskipun kesempatan kita sangat terbatas, waktu kita sangat terbatas, kita manfaatkan, kita kerahkan seluruh tenaga kita, kemampuan kita semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan probabilitas. Itulah cara kita mendesain masa depan kita. Inilah sebuah filosofi yang terinspirasi dari fisika kuantum, filosofi multiverse. Ini hanya pengalaman pribadi saya dan hanya sekedar sharing saya kepada teman-teman. Dan saya bukan ahli fisika. Silakan koreksi kalau ada keterangan saya yang salah. Dan kita sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya untuk membahas filosofi dan fenomena juga pengetahuan umum. Ciao.